Oke, siap. Sudah di-record. Siapa yang melapor? Yang Baik, bertugas. lapor Ya, 9 orang peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 Badan Riset dan Inovasi Nasional Angkatan 4 kelas B siap mengikuti materi. lanjutkan pimpin doa. Siap melaksanakan. Kepada Bapak Canggih, kami persilakan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Mbak Happy. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Untuk mengawali pembelajaran pada agenda 2 siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Happy, Mas Canggih yang tadi sudah melaporkan dan memimpin doa ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman. Seperti biasa ya, apalagi ini jam-jamnya siang ya. Kalau jamnya siang ini teman-teman siapkan minum gitu kan ya. Biasanya suka terseok-seok gitu kan ya, kopi, teh lain sebagainya. Wah, ini Mas Jumaida sudah langsung minum nih. Ada sponsor kayaknya ya dari dari salah satu merek air mineral gitu kan ya. Oke, baik teman-teman ya, mengawali eh, kegiatan kita hari ini saya buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman, hari ini tidak terasa ya kita pembelajaran ke hari keempat untuk agenda 2 gitu ya. Sebelum liburan nih gitu ya. Pasti nih saat ini teman-teman sudah kemana nih pikirannya kan gitu ya. Hari ini masih di ruangan kelas ini gitu ya, tapi kemana-mana. Aduh, besok celananya masih basah atau sudah kering ya ini. Aduh, mudah-mudahan nanti jam setengah 3 sudah nggak hujan gitu kan ya, karena pembelajaran kita masih masih berlangsung kan gitu ya. Jadi ciri-ciri orang dewasa kan gitu ya teman-teman ya. Jadi belajar tetapi pikirannya kemana-mana kan gitu ya. Jadi tentunya kita hari ini eh, apa dibuat senang-senang aja gitu kan ya. Dan mohon maaf saya masih batuk, jadi nanti sesekali saya sering, bukan sesekali ya, sering minum ya teman-teman ya, karena suka gatel kalau udah batuk sekali gitu ya. Oke, baik teman-teman, mengawal lagi pembelajaran sinkronus. Tadi pagi-pagi sudah sinkronus ya teman-teman. Ada tugas individu dan tugas kelompok ya. Saya sudah cek, terima kasih yang sudah mengirimkan tugas dari kemarin ya, dari hari pertama, hari kedua, ketiga dan keempat ya. Saya yakin teman-teman sudah belajar ya, belajar bukan belajar secara kontennya gitu ya, tapi belajar dari pengalaman gitu ya, belajar dari pengalaman membuat learning journal gitu kan ya, yang hari ini saya ingin teman-teman menyampaikan kepada kita semua. Caranya bagaimana dan sebagainya nanti saya jelaskan ya. Untuk mengawali pembelajaran ini, marilah kita menyimak ya lagu kebangsaan Indonesia Raya, akan kita putar bersama-sama. Yuk. Oke, saya pastikan dulu soundnya sudah saya centang ya. Oke, baik. Ini dia teman-teman ya. Oke, belum nampak? Oke, sudah nampak ya. Yuk, mari kita simak dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Baik, itu nih teman-teman ya, menyanyikan di dalam hati teman-teman ya, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sengaja kita putar bersama teman-teman ya, karena hari ini teman-teman sudah mulai ya, sudah mulai apa namanya sebagai aparatur sipil negara kan gitu ya. Jadi apa kumandangkan lagu bangsa, lagu kebangsaan Indonesia Raya tentunya harus sesering kali ya disampaikan untuk memupuk rasa cinta kita gitu ya, bela negara kita. Baik, agenda kita hari ini apa nih gitu kan ya teman-teman ya. Jadi kita senang-senang aja lah teman-teman ya. Kita ingin apa? Kita bisa saling belajar tentunya ya. Kan belajar itu bisa dari orang lain gitu ya. Bisa belajar dari fasilitator, belajar dari diri sendiri, dari teman kita sendiri gitu kan ya. Pembelajaran dulu nih teman-teman ya. Dulu itu kan apa namanya pedagogi gitu ya. SD, SMP, SMA gitu. Teman-teman pasti belajarnya satu arah gitu ya dari guru. Itu pedagogi teman-teman gitu ya. Jadi terus disampaikan gitu ya. Nah, sudah mulai kuliah, udah orang dewasa gitu ya, latsar gitu kan ya. Sudah apa namanya andragogi gitu ya. Jadi sudah apa namanya sudah kita bisa apa namanya sudah pembelajaran orang dewasa kita sesuaikan gitu ya dengan media-media pembelajarannya, diajak diskusi kan gitu teman-teman ya, metode-metodenya. Nah, yang ketiga ini teman-teman ada lagi namanya hetagogi gitu ya. Hetagogi itu salah satu cirinya adalah Indra di sini sebagai wideiswara itu bukan satu-satunya sumber informasi di ruangan kelas ini, di ruangan pembelajaran ini gitu kan ya, di kelas di apa di pelatihan latsar ini ya, di pelatihan dasar CPNS ini. Jadi fasilitator gitu ya, wideiswara itu bukan satu-satunya sumber informasi gitu ya. Buktinya apa? Buktinya teman-teman kemarin gitu ya belajar di MOC gitu kan ya, belajar di YouTube, belajar di apa nge-googling gitu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga cari di apa di jurnal-jurnal kan gitu ya. Nah, salah satunya adalah memang sekarang itu udah bergeser nih teman-teman ya media apa metode pembelajaran itu. Nah, salah satunya adalah kita menyesuaikan dengan gaya belajarnya teman-teman gitu hari ini yang memang hetagogi gitu ya. Nah, dari sinilah kita coba belajar dari teman ya, teman sebaya, peer group gitu kan ya. Bagaimana sih kita belajar terkait dengan apa yang dipelajari hari ini gitu ya, dengan cara menyampaikan learning journal ini ya. Ada dua pilihan teman-teman, silakan saya tidak memaksa teman-teman gitu kan ya harus memutarkan hasil rekamannya. Karena apa gitu ya? Ini terkait dengan hasil penelitian katanya ya, hasil riset menyampaikan bahwa kita gitu ya kecenderungannya tidak suka mendengarkan suara kita katanya. Betul atau tidak gitu ya teman-teman? Kayaknya iya gitu teman-teman ya. Kalau saya melihat rekaman saya seperti ini gitu, wah ternyata suara saya itu cempreng ternyata kan gitu teman-teman ya. Padahal saat ini mah rasa apa Mario Teguh aja gitu teman-teman ya. Suara apa seperti motivator aja gitu ya, suaranya enak ngebas gitu teman-teman ya. Padahal cempreng gitu kan ya. Nah, ini teman-teman untuk menyampaikan learning journal silakan gitu ya, karena ini ada saja saya meyakini bahwa tidak setiap orang gitu kan ya urat malunya udah putus gitu kan dia maksudnya ngerekam gitu buat video gitu ya. Ada yang malu-malu kok salah terus saya merekam gitu teman-teman ya. Jadi ada dua pilihan gitu kan ya. Rekomendasi yang pertama silakan teman-teman putar gitu ya. Meskipun saya sudah memutarnya teman-teman ya, saya mendengarkan gitu ya, ada yang curhat gitu ya. Silakan ya disampaikan gitu kan ya. Mungkin teman yang lain juga perlu dengar gitu ya. Silakan, itu yang pertama, rekomendasi yang pertama sampaikan learning journalnya hasil rekamannya. Jadi nanti di apa di Zoom teman-teman tinggal apa share ini aja ya, share apa share sound ya, share sound di laptopnya atau mau di apa share screen seperti ini diputarkan playernya juga boleh gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa menceritakan gitu ya. Kemarin saya membuat learning journal jam 4 sore contohnya ya. Saya kemarin belajar tentang ini gitu ya, direkam gitu ya dengan beberapa teman-teman gitu ya. Ternyata hasil rekamannya kurang bagus karena di kantor bla 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 ada suara ayam dan sebagainya gitu ya. Teman-teman silakan senyamannya teman-teman ya, senyamannya teman-teman silakan. Saya tidak memaksa teman-teman harus apa harus memutarkan rekamannya karena saya sudah dengar. Tapi ini adalah sedang proses belajar kepada teman-teman yang lain. Kan gitu teman-teman ya. Oke, itu yang pertama tentunya seperti biasa nanti giliran ya teman-teman ya.
seperti biasa giliran kita arisan gitu kan ya. Seperti biasa kita giliran dan selanjutnya nanti kita akan apa namanya apa presentasi kelompok teman-teman ya, yang makalah analisis layanan riset dan inovasi BRIN gitu ya. Seperti apa nanti kelompok 1 gitu kan ya memaparkan silakan, dan kelompok 2 harus mereview gitu ya, silakan harus membahas gitu kan ya hasil dari temuan analisis gitu ya dan tesis work lain sebagainya, itu silakan direview oleh kelompok 2 gitu ya. Silakan berikan apa namanya? Berikan penilaian gitu kan ya. Dan nanti ketika kelompok 2 presentasi, maka kelompok 1 gilirannya untuk memberikan review. Gitu ya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu karena saya ingin saya ingin ada kita saling berdiskusi, belajar satu sama lain dengan teman-teman yang lain. Kan gitu teman-teman ya. Makanya kita perlu diskusi kelompok gitu kan ya. Karena saya yakin teman-teman suka diskusi gitu kan ya untuk menambahkan literasi kita tentunya. Oke, siap teman-teman ya. Nanti kita berakhir pukul 14.30 2 JP gitu ya. Setelah ini mungkin ada beberapa materi lanjutan ya. Kemarin kita yang 7 nilai berakhlak masih kurang ya. Hari ini saya sampaikan yang 3 terakhir ya kepada teman-teman untuk kita bisa saling mengingatkan. Dari sisi teori, sisi konsep saya yakin teman-teman tahu gitu ya. Tapi bagaimana cara mengimplementasikannya ya sebagai periset gitu ya. Untuk kemarin ya masih ingat ya? Kita review dulu sebentar. Kemarin masih ingat teman-teman, berorientasi pada pelayanan. Yang pertama kenali dulu apa kebutuhan masyarakat. Sebelum kenali kebutuhannya, siapa masyarakat kita. Kan gitu teman-teman ya. Hal-hal seperti itulah yang harus kita kenali. Dan nanti teman-teman, saya akan tunjukkan kepada teman-teman ya. Masih ingat ya kemarin ya? Bahwa ada ekspektasi kita nih sebagai ASN, sebagai individu, sebagai pribadi. Saya bekerja sebagai periset di BRIN, saya ingin ini, ingin itu. Kan gitu teman-teman ya. Terus tugas besar kita adalah melayani gitu kan ya, melayani bangsa, melayani masyarakat gitu kan ya. Nah, untuk bisa melayani masyarakat, kita tentunya harus sesuai gitu kan ya, harus berkaitan sesuai dengan ekspektasi pimpinan, ekspektasi organisasi kita. Apa sih yang menjadi ekspektasi pimpinan kita? Ya, kepala OR, kepala organisasi riset, kepala pusat riset, apa ekspektasinya ya dalam nilai-nilai core value ASN ini gitu ya. Nah, saya nanti akan menunjukkan kepada teman-teman pimpinan BRIN gitu ya, ekspektasi nilai-nilai contoh perilakunya apa saja gitu ya, supaya teman-teman ada gambaran gitu ya. Dan ini yang selalu nempel di SKP kita teman-teman gitu ya. Jadi setiap awal tahun kita ada kontrak kerja nih teman-teman gitu ya. Sebagai seorang ASN gitu ya, kita ada kontrak kerja gitu ya. Nah, itu salah satunya adalah kita harus ini, harus itu, harus ini. Nah, itu ya salah satunya adalah core value itu. Ya, oke, itu jadi kita selesai nanti jam 14.30 ya, dan kita nikmati perjalanan siang ini ya. Sekali lagi kalau teman-teman butuh minum dan sebagainya ambil dulu gitu kan ya. Apabila perlu cemilan juga supaya tidak ngantuk silakan gitu ya. Nanti pada saat presentasi tentunya tidak sambil makan gitu ya, takut keselak gitu ya. Takut keselak. Oke ya teman-teman ya, yang pertama adalah kita ingin mendengarkan gitu ya pengalaman belajar dari learning journal di hari pertama gitu ya. Jadi teman-teman silakan bisa bercerita kepada kita semua. Oke, saya sebelum memutar ini saya ingin bertanya dulu ke teman-teman, bagaimana, ada pertanyaan dulu terkait dengan tugas yang ini, presentasi ini, individu dan kelompok. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan dulu? Atau sudah jelas? Sudah jelas? Bagaimana Kang Jumaidi? Sudah Jumaida, Pak. Jumaidi. Jumaida. Udah berubah-ubah nama aja ya Kang Jumaida ya. Di ini Kang Jumaida digabung Jumaida Jatmika gitu, I-nya ditarik gitu. Gimana Mas Jumaida, Kang Jumaida? Ada pertanyaan dulu? Enggak, Pak. Enggak ya, cukup ya. Sudah cukup. Oke, kita putar teman-teman ya. Kita lebih baik mendengarkan pengalaman belajar teman-teman dari Learning Journal ya. Yang pertama teman-teman ya, hari pertama ya. Yang hari pertama. Oke, ini kayaknya yang pertama
kita berikan kesempatan untuk Mas Ruslan Halifu. Ya, silakan Mas Ruslan. Izin Pak materi Pak Indra Dalam minta kesempatan dan kawan-kawan anggota kelompok kelas B yang hadir pada Zoom siang hari ini, pada sinkronus hari ini. Mungkin untuk saya pada kesempatan ini hanya menceritakan saja Pak, jadi hanya menceritakan secara langsung tentang pengalaman pembelajaran saya yang saya dapatkan ketika di hari pertama, kalau enggak itu salah itu tanggal 3 Mei 2024 di hari pertama. Nah, pada saat hari pertama itu saya tentunya mendapatkan materi yang cukup menarik dari Bapak pemateri, yakni dalam hal ini Pak Indra Wiswadinata, terkait dengan nilai-nilai dasar atau core values berakhlak, di mana core values berakhlak ini tentunya mengandung 7 dasar yang harus dijiwai oleh semua ASN, termasuk kita yang ada di ASN Periset yang bertugas di BRI ini, mulai dari berorientasi pada pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk nilai-nilai ini sebenarnya kalau kita perhatikan secara seksama, ini sudah ada sebelum diundangkan atau dikumandangkan pada tahun 2021, mana nilai-nilai ini telah ada sebelumnya ini, sebelum pengumandangan tahun 2021 ini. Ini berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di kehidupan masyarakat. Terhadap materi yang dibawakan pemateri, saya cukup tertarik dan ini menambah wawasan saya untuk bagaimana menyikapi yang namanya core values 7 nilai tersebut yang pada hari pertama itu disampaikan, ya mungkin masih belum semuanya kalau nggak salah itu hari Pak. Nah, jadi masih ada nilai yang mungkin hari ini baru bisa disampaikan secara lengkap oleh Bapak pemateri. Untuk keseluruhan saya menjadi lebih paham terkait nilai dasar tersebut. Demikian Pak, singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Kita kasih aplaus dulu dong teman-teman untuk Mas Ruslan ya. Oke, baik teman-teman ya. Jadi learning journal ini membiasakan diri kita untuk mengevaluasi diri kan gitu ya Mas Ruslan ya. Oke, jadi bagaimana kita menangkap sebuah informasi kan gitu teman-teman ya. Nah, ini gitu kan ya. Saya sudah sampaikan di awal bahwa Latsar ini kan membentuk karakter gitu teman-teman ya, membentuk karakter. Salah satunya adalah bagaimana kita membiasakan diri untuk menyiapkan gitu kan ya sisi-sisi pemikiran kita untuk melakukan evaluasi ya, melakukan learning journal kan gitu teman-teman ya. Saya kira pasti teman-teman juga sudah terbiasa gitu kan ya, bagaimana mengevaluasi diri hari ini ngapain aja sih gitu kan ya, hari ini belajar apa aja sih, perbaikannya apa kan gitu teman-teman ya. Itu yang sudah disampaikan oleh Mas Ruslan tadi, ditunjukkan oleh Mas Ruslan. Terima kasih Mas Ruslan. Kita lanjut teman-teman ya. Kita lanjut ke teman kita yang kedua. Kayaknya berhenti di Mas Canggih ini, gitu ya. Betul ya. Oke, Mas Canggih silakan. Baik, terima kasih. Saya boleh izin share screen Ya, untuk silakan, silakan, putar silakan. record yang kemarin Ya, saja ya Pak ya. sip, Oke. silakan. Oh, Sudah di ini ya, Mbak Niken ya, sudah di sudah diberikan akses ya ke teman-teman juga ya. Oke, kita masih tunggu ya teman-teman ya. tunggu bentar ya. Iya, ditungguin Mas Anggi. Oke, Ditungguin. mungkin Oke, kalau teman-teman saat ini ada di kantor apa di rumah ini?
Masih di kantor, Pak. Office, Pak. CWS. US. Di CWS. Di CWS-nya ya. Izin Pak, Oke. rumah. Mbak Dea juga di kantor, Di rumah Pak, di rumah. sambil nungguin yang Sumeng. Wah, Sumeng. Oke, yuk kita dengarkan teman-teman ya, Mas Angin. Dari sini ya Pak ya. Ya, boleh, boleh. Oke. Siap. Ya. Oh, izin untuk memutar. Oke, Mas Anggi, mohon informasi ini sudah ada suara Mas Anggi nggak? Sudah ada. Sudah. Di kami belum terdengar ya. Coba di Belum teman-teman. terdengar. Oh, Ya. Mungkin apa belum dicentang ininya mungkin share screen-nya kali ya. Share screen apa? Share sound-nya mungkin. oke. Coba. Di kami belum terdengar. Di stop share dulu, mungkin dicek lagi, dipastikan pojok kiri Oh, short. Oke. Ya, Oke. ya. Sudah. Share-nya di. Oh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Canggi Setia Budi, peserta Latsar CPNS BRIN tahun 2024, Angkatan 4, kelas B. Dalam kesempatan ini, saya ingin mereview mengenai kegiatan apa saja yang telah saya lakukan sepanjang hari ini, Jumat 3 Mei 2024. Di pagi hari, tepat pada pukul 8, saya mengikuti Zoom meeting untuk pembelajaran agenda kedua, pembelajaran di hari pertama mengenai nilai-nilai dasar PNS. Di pembelajaran tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya secara bersama-sama. Kemudian setelah itu mentor kami, yakni Mas Indra Riswadinata, memperkenalkan diri mengenai background-nya dan berbagai macam pengalamannya serta prestasinya yang sangat menginspirasi sebagai seorang widya iswara, dan beliau memiliki public speaking yang sangat baik ya, dan sangat interaktif, sehingga kami sangat tertarik dan dibuat tidak ngantuk ya untuk mengikuti pembelajaran sepanjang sesi pagi tadi. Ya, kemudian setelah itu kami memperkenalkan diri. Saya bersama peserta yang lain memperkenalkan diri, kemudian latar belakangnya dari mana, kemudian apa saja yang telah dipelajari dalam MOOC kemarin, dan serta menjelaskan atau mendeskripsikan mengenai nilai berbangsa dan bernegara yang melekat dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan karakter atau sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Kemudian dalam pembelajaran tersebut, Mas Indra menjelaskan secara detail mengenai core value ASN, yaitu berakhlak, di mana dalam setiap core value tersebut Mas Indra menjelaskan, memberikan contoh, memberikan pemahaman yang mendalam mengenai setiap core CPNS, yaitu berakhlak. Setelah itu, di dalam pembelajaran tersebut kami juga diberi kesempatan untuk bertanya, diberi kesempatan untuk menanggapi sebuah pernyataan seperti itu, sehingga pembelajaran tadi pagi itu sangat inspiratif karena
juga pembelajaran sangat menarik, disampaikan dengan metode atau visualisasi yang sangat advance ya dibanding dengan yang lain. Kemudian di akhir pembelajaran kami diberikan tugas yaitu untuk salah satunya yaitu ini untuk membuat learning journal serta untuk membuat video ASN sebagai periset kompeten yang merepresentasikan minimal 4 karakteristik dari core value seorang ASN. Pembelajaran pagi ini, hari ini itu sangat bermanfaat sekali dan pastinya akan memberikan insight yang begitu berarti untuk kami ke depannya. Ya, setelah itu, setelah kegiatan pembelajaran berakhir secara daring, saya kemudian melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang lain bersama teman-teman satu pusat riset untuk membahas tugas, untuk membuat video bersama dan sebagainya. Baik, hingga sampai sore kita juga masih mengerjakan tugas yang begitu banyak dan harus diselesaikan sesegera mungkin. Terima kasih, itu kegiatan yang bisa saya review atau saya laporkan sepanjang hari ini. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih. Kita kasih aplaus dulu dong teman-teman untuk Mas Anggi ya. Oke, saya Aduh, kira memang benar Pak Indra, saya agak malu dengar suara sendiri. nggak malu pernah enak ya teman-teman ya. Pembawaannya itu nyantai kan gitu teman-teman ya. Iya. Padahal enak Aduh, belum tahu itu pelan-pelan dia sekali. makanya. Ya Pak Indra deh. Makanya tadi kan sudah disampaikan ya, kita aja nggak suka kadang-kadang. Padahal menurut kita gitu teman-teman kan enak tadi suaranya ya. Enak banget gitu ya. Jadi Oke. dari Mas Anggi teman-teman ya. Ya. Belajar terkait dengan core value ASN. Nah, yang penting adalah bagaimana mengimplementasikan dan sebagainya. Curhatnya tadi sedikit teman-teman, tugasnya banyak katanya gitu teman-teman ya. Oke, kita putar lagi. Terima kasih ya Mas Canggi ya. Nah, saya sudah mendapatkan informasi dari Mas Canggi terkait dengan gaya belajar bersama dalam buat videonya kan gitu ya. Oke, kita lanjut kepada ini ya kepala suku kita ini, Bang Happy. Silakan Bang Happy. Saya izin share screen juga, Pak. Ya, Indra. silakan. Jadi bisa duplikasi riset, bidang riset, yang terakhir itu mungkin riset di kampung halaman. Kalau di kampung saya sudah pindah halaman lagi. Itu kok. Ya. Oke, kemarin buatnya di mana nih Mas, Oh ya Mas Canggi? betul. Ngerekamnya di mana kemarin? Di kantor apa di rumah? Di Macam-macam Pak, di luar kantor, di kantor Di juga, kantor. di lab juga. Ya. Oke. Saya belum bisa share ini. Bingung saya pilihnya, Pak. Saya Oke. cerita langsung aja kali, Pak ya. Oke, siap. Cerita aja, Ya. Mbak. Yang nyaman aja. Ayo, Baik. Bangki. Jadi kemarin karena kita sudah beberapa kali learning journal, mungkin sudah terbiasa dan tidak harus membuat catatan seperti pada saat pertama sekali membuat learning journal. Tetapi karena kawan-kawan yang lain juga di lantai 8, ini kami di CWS, sama-sama mempunyai tugas yang sama, jadi mungkin kita kesulitan mencari tempat yang kira-kira sepi sehingga hening untuk merekam suara sendiri. Jadi ceritanya saya sampai nyudut itu di ujung koridor sambil jongkok, pegang laptop dan HP itu. Jadi saking supaya sendiri dan tidak diganggu itu duduknya jongkok sampai ada yang lihat itu Mbak kenapa nggak ada meja ya? Oh jadi batal lagi, jadi ngerekam lagi. Oh ya maaf rupanya lagi rekam ya. Jadi memang mungkin yang senior tidak tahu, jadi
langsung ditegur, suaranya masuk, saya jadi kepaksa rekam ulang ya. Tapi memang tidak disengaja, jadi ya saya maklum juga. Jadi sampai 2-3 kali itu take vokal lagi ya, karena memang ada gangguan tadi. Tapi ya karena sudah terbiasa, akhirnya sekarang kalau memang harus rekaman, kita saling pengertian aja, kita bergantian gitu. Juga materi sudah disiapkan, tinggal buka Collabjar, kemudian tinggal ya secara mengalir saja cerita gitu, pengalaman sehari-hari. Mungkin itu saja Pak Indra. Oke, baik, terima Terima kasih. kasih. Baik, terima kasih Mbak Happy. Tentunya, oke Mbak Happy apa menyimak gitu tentunya ya, menyimak apa yang dilihat oleh teman-teman semuanya kan gitu ya di lantai apa satu lantainya gitu kan ya. Iya Baik, Pak. terkait dengan core value-nya Mbak Happy, tentunya Oke. kita sudah ini ya teman-teman ya sudah biasa betul, udah beberapa kali udah khatam ini learning journal lagi, learning journal lagi kan gitu ya. Ini agenda 3 ada running journal lagi nggak ya? Kan gitu tuh pertanyaan teman-teman ya. Oke, saya apa namanya? Saya meyakini nanti apa namanya? Apa yang kita pelajari bersama gitu ya terkait dengan core value ASN ini teman-teman bisa mengimplementasikannya kan gitu ya dengan cara teman-teman tentunya ya dengan cara teman-teman sebagai periset kan gitu ya. Bagaimana salah satunya adalah tadi teman-teman apa menyampaikan apa nilai-nilai harmonis gitu ya. Bagaimana supaya kondusif gitu kan teman-teman ya. Nih salah satunya Mbak Epi tadi sudah bercerita gitu kan ya. Bagaimana nih di ruangan apa kerja gitu ya supaya kita tidak mengganggu maka kita melipir kan gitu ya supaya kita juga tidak mengganggu tentunya ya dan kita juga tidak diganggu. Ada aja senior kan gitu ya Mbak Epi ya. Kita Iya juga siap tidak Pak. terlalu marah ya, nggak Tidak. gitu ya. Karena ya Iya. ketidaktahuan. Kita menjaga kondusif ya di kantor ini. Terima kasih Mbak Epi. Kita kasih applause teman-teman Terima untuk Mbak kasih kembali Pak. Epi. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke teman yang lain. Kita silakan kepada siapakah ini? Mbak Vinda apakah lewat? Ke Kang Jumaida Jati. Silakan. Ya, terima kasih Bapak. Halo, suara Ya, saya kedengaran? silakan. Oh Kang ya, ya Jumaida siap ya, sudah ya, terdengar. ya. Sudah Terima terdengar. kasih. Saya langsung aja Pak ya. Ya, boleh, boleh. Ya, terima kasih atas waktunya. Learning journal yang saya buat itu dimulai dari tanggal 3 pertemuan pertama. Apa yang saya dapatkan di hari pertama itu yaitu bagaimana core akhlak ini dijelaskan secara umum dahulu, lalu dijelaskan secara mendetail pada dua yang saya tangkap sekali itu dua di berorientasi pelayanan dan kompeten. Berorientasi pelayanan ini betul seperti Pak Indra yang jelaskan bahwa kita harus tahu dulu masyarakat yang kita layani itu siapa, karena bisa saja berbeda gitu antara kesembilan teman-teman di sini itu masyarakatnya berbeda gitu yang dilayani yang 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 nah yang kedua itu kompeten ke itu mungkin yang paling penting ya karena di kompeten ini itu eh, kita ditempatkan di BRIN yang memang kompetennya itu apa gitu kan. Dan kompetensi kita itu riset itu di sana di, eh, kompetensi kita diperdalam dan diasah melalui misal dengan kolaborasi dengan teman-teman satu instansi atau enggak ya, dengan pihak eksternal itu Pak dua. Lalu berikutnya itu adalah setelah itu dilakukan Zoom brainstorming bagaimana untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Yang pertama itu adalah satu brainstorming tentang makalah layanan instansi. Jadi kami itu ada beberapa poin yang akan kami angkat, tapi ya, ada satu layanan yang kami anggap bahwa itu yang paling eh, dibutuhkan di Bina. Itu kami kemarin itu mengangkat tema layanan daycare.
Lalu kami juga brainstorming bagaimana SWOT-nya, urgensinya, kenapa sih kita harus upload atau mengangkat isu ini. Tugas makalah, lalu berikutnya kita mengerjakan juga tugas podcast, video, bukan mereview, podcast interview dengan ASN berprestasi. Jadi kami memilih beberapa ASN yang sudah menjadi kepala pusat riset di masing-masing intensinya. Dan itu juga kami brainstorming mengerucutkan sampai ke 3 poin yang akan ditanyakan, karena keterbatasan waktu 10 menit dan 3 orang interview itu kalau kebanyakan nanti takutnya nggak masuk. Akhirnya kami memilih 3 pertanyaan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk ditanyakan kepada para ASN yang berprestasi ini. Dan alhamdulillah setelah kami melakukan interview ada banyak nilai-nilai atau wejangan yang diberikan oleh para ASN berprestasi ini kepada kita. Itu Pak, mungkin seperti itu yang Baik. saya dapatkan gitu, Pak, dari Oke. dari Baik, terima kasih. Kita Terima kasih aplaus kasih. dulu teman-teman untuk Kang Jumaida ya. Sudah menceritakan pengalaman belajarnya kan gitu ya dalam waktu yang sangat mepet gitu teman-teman ya. Waktunya dioptimalkan gitu ya. Baik, Mbak Happy bisa minta tolong untuk end screen share screen-nya. Oke, Mbak Happy masih sharing komputer sound-nya. Oke, di stop share dulu Mbak. Kita harus kompetensinya harus mengembangkan diri, melakukan kerjasama. Oke, Mbak Niken bisa bantu nggak? Ini tidak ada pilihannya, Pak. Nah, stop share nggak ada? Nggak ada, Pak. Ini sedang share screen. Oh, udah. Baik. Maaf, Oke, Pak, ya. makasih teman-teman. Ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman silakan sampaikan gitu ya pengalaman learning journal yang pertama gitu kan ya terkait dengan bagaimana belajar teman-teman dan core value ASN-nya seperti apa. Kita lanjut dengarkan Mbak Dea Anita. Silakan Mbak Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Pak Indra. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya. Ya, Silakan, jujur Pak, Mbak. memang untuk learning journal ini saya membuat catatan. Kemudian baru saya ngobrol karena tipikal belajar saya audio visual. Jadi sepertinya kalau nggak buat catatan tuh kayaknya nggak afdol gitu. Tapi rasanya sih kalau saya lihat teman-teman pembelajaran ya harus bisa. Kita harus adaptif ya Pak ya. Baik, untuk pembelajaran pertama yang menarik dari yang Pak Indra sampaikan itu mengenai latsar tentunya. Bagaimana kita harus hadir, kemudian mengalir, dan nanti akan nampak cakrawala latsar itu seperti apa. Kemudian yang kedua yang menarik lagi siapa sih masyarakat kita, sama seperti Mas Jumaida, bahwasanya orientasi masyarakat antara penelitiannya Mas Jumaida, kemudian penelitian saya juga mungkin ada yang berbeda. Tapi sebagai periset kita perlu mengenali siapa masyarakat kita. Dan mengenai berakhlak ini Pak, dari 2021 itu dari pidatonya Pak Jokowi, sungguh satu hal yang core values yang menarik, juga menantang kita sebagai ASN bagaimana untuk dapat berperilaku sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan. Ya, berakhlak berarti akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, di mana pasti masing-masing nilai ini punya kekhasannya, sehingga kita menjadi ASN yang unggul dan dapat bangga melayani bangsa. Nah, tentunya untuk mengaplikasikan berakhlak itu ada satu proses yang memang pada saat kita hari Jumat itu pendalaman materi. Sehingga ya saya pikir learning proses ya Pak ya, karena akan terus berproses. Mungkin seperti itu Pak dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dea. Kita kasih plus dong teman-teman ya untuk Mbak Dea. Iya, kata kuncinya adalah learning by doing karena proses betul. Apalagi teman-teman gitu ya, meskipun sudah sudah sedikit berkenalan lah gitu kan. Ya, core value berakhlak tuh ini ya, tapi betul.
ya. Kita betul-betul harus bisa menyesuaikan dengan kekinian gitu kan ya. Nanti akan Ida sampaikan ada kondisi VUCA namanya teman-teman ya. Semuanya sedang tidak jelas mungkin gitu kan ya. Nanti Ida jelaskan gitu ya. Nah, salah satunya adalah core value berakhlak ini harus menjadi pondasi kuat kita gitu teman-teman ya. Oke, terima kasih Mbak Dia. Kita belajar bahwa mengimplementasikan berakhlak itu berproses. Betul. Oke, kita lanjut ke Mas Naufal. Mas Muhammad Naufal, silakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Untuk agenda hari pertama kemarin, Alhamdulillah semakin mendapat eh, pengetahuan yang lebih mendalam mengenai core value, walaupun belum ketujuhnya ya, baru sekitar 4 core value. Tapi yang saya tekankan di sini sama seperti Mas Jumaida kemarin, kita harus tahu siapa yang kita layani dan apa yang mereka mau. Dan sebagai seorang pelayan publik, di sini kita harus membuat mereka merasa puas. Apa kemarin lagi ya? Merasa puas, bahagia dengan sangat cepat, murah, dan simpel seperti itu. Tapi karena kita seorang periset ya berarti harus disesuaikan dengan siapa yang kita layani. Seperti itu Pak kurang lebihnya. Siap, siap, siap. Keren, keren. Kita kasih aplaus teman-teman. Kita kasih tepuk tangan untuk Mas Muhammad Naufal ya. Kenali siapa diri kita dan siapa masyarakat kita gitu ya. Kita belajar itu teman-teman ya dari pengalaman belajar dari Mas Naufal gitu ya. Oke, sudah diputar teman-teman ya. Kita lanjut ke siapa nih? Mbak Risa kayaknya ya. Oh, betul ya. Silakan Mbak Risa. Silakan Mbak Risa. Ya, ya, terima kasih Pak Indra. Suara saya kedengar Pak? Dengar ya? Terdengar Oke, baik. baik. Ya sama, kalau saya nggak bisa langsung direkam, saya harus membuat catatan-catatan kecil Pak. Jadi mereview dari apa yang sudah eh, dipelajari di agenda kedua itu, eh, kita mempelajari tentang nilai-nilai core value ASN. Kemarin itu sempat tadi berorientasi pelayanan, kaitannya dengan masyarakatnya siapa gitu. Seperti misalnya saya ini juga terima kasih sekali informasinya. Jadi saya juga akan mengimplementasikan kan dalam penelitian saya. Jadi saya harus mengenal betul siapa masyarakat eh, di riset kita gitu. Misalnya kalau misalnya karena saya kajiannya bahasa, berarti mungkin menutur bahasa, kemudian masyarakat setempat dan lain sebagainya. Lalu kemarin juga menyinggung tentang accountable, kemudian ada kompeten yang menjadi dasar untuk membuat video. Karena di agenda 2 ini benar-benar mendorong saya untuk menjadi seorang artis dan director ya Pak. Banyak banget videonya gitu ya. Dan ini adalah hal yang cukup menantang buat saya gitu karena saya mau nggak mau dalam waktu singkat harus mempelajari em, apa namanya pengetahuan tentang digital, bagaimana mengedit video dan lain sebagainya. Khusus di Latsar ini saya harus belajar itu. Kemudian kemarin juga apa itu harmonis, bagaimana kita sesama peneliti. Kemudian kemarin Pak Indra juga bilang bagaimana kita menjalin komunikasi yang baik gitu kan, karena tadi kita harus tahu dulu masyarakat kita siapa, berarti nanti ada kaitannya dengan bagaimana menjalin komunikasi ke depannya yang menunjang riset kita ke depannya. Itu saja sih Pak yang saya oleh. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih Mbak Risa. Kita kasih aplaus teman-teman ya. Teman-teman sadar atau tidak gitu kan ya, ketika kita salah satu aja kita mengimplementasikan nilai berorientasi pada pelayanan, yaitu mengetahui siapa masyarakat kita, teman-teman ya, dan lagi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita tadi, apakah itu tidak akan menjadi sumber ide kita dalam riset kan gitu teman-teman ya. Salah satunya kan itu gitu ya, ada hubungannya, ada benang merahnya. Salah satu aja kita keterkaitannya teman-teman ya. Oke, Mbak Vinda, silakan Mbak Vinda. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebenarnya tadi saya pengennya share screen, tapi setelah saya dengar-dengar lagi, kayaknya ada bising dari
nafas saya sendiri, Pak. Jadi saya nggak pede untuk Nggak nge-share. Jadi pede, oke, siap ya, gitu. ya. Jadi Jadi nilai kecantikannya jadi turun gitu ya dari suara nafas gitu ya. nggak, Pak. Takutnya nanti yang pakai headset itu nanti keganggu gitu, Pak. Kasihan saya. Ya, jadi saya cerita aja ya, Pak, ya mengenai Ya, hmm. mengenai apa yang saya pelajari pada tanggal 3 Mei 2024. Jadi sama juga seperti teman-teman yang lain, saya juga menulis catatan-catatan kecil untuk saya rekam sebagai learning journal. Yang paling saya ingat pada tanggal 3 Mei itu pembelajaran yang Pak Indra sampaikan itu sangat inovatif ya Pak ya, karena Bapak juga selain menyampaikan dari PPT, Bapak juga ini apa namanya membuat website sendiri, kemudian di dalamnya juga ada apa ya kemarin ya virtual ya Pak ya. Pembelajaran virtual itu saya sangat suka sekali. Saya kan bisa masuk gitu kan, masuk ke ruangan, kemudian bisa klik-klik apa yang mau dibaca kayak gitu. Karena saya juga tipe orang yang suka lihatnya itu bukan yang tulisan aja gitu Pak. Seperti itu. Kemudian untuk pembelajarannya sendiri itu kemarin yang dipelajari itu adalah core value berakhlak ya. Untuk berakhlak sendiri itu kan ada berorientasi pelayanan. Kalau menurut saya berorientasi pelayanan sebagai peneliti itu bisa juga kita lakukan sebagai kolaborasi ya. Jadi kolaborasi dengan dosen, kemudian dengan bisa juga dengan orang-orang yang bekerja di pemerintahan dan lain sebagainya. Kemudian untuk akuntabel itu bisa juga contohnya adalah bertanggung jawab terhadap hasil riset. Jadi kan sebagai peneliti eh, kita sebagai peneliti BRIN itu harus bertanggung jawab kepada hasil-hasil yang kita peroleh dari riset tersebut. Jadi tidak boleh ada manipulasi dan lain sebagainya. Kemudian untuk kompeten itu sebagai periset kita harus menjadi periset yang kompeten, yaitu terus belajar, terus mengupgrade diri walaupun sebagian besar semuanya ya, semua CPNS ini kan lulusan S3, namun kita sebagai peneliti ASN itu tidak boleh merasa cukup dengan apa yang kita dapatkan gitu. Kita harus tetap mengupgrade seperti itu. Kemudian ada juga harmonis. Untuk harmonis ini kan bisa berarti saling tolong menolong antara satu pusat riset ataupun antar pusat riset kayak gitu. Bisa juga ini kolaborasi. Kemudian ada loyal. Loyal ini bisa berarti kita sebagai ASN periset itu harus siap sedia gitu kan, siap sedia kapanpun dibutuhkan oleh instansi. Kemudian ada juga adaptif. Untuk adaptif ini bisa berarti bahwa karena kan kalau sebagai ASN itu biasanya peraturan berubah-ubah ya Pak ya. Jadi sebagai ASN peneliti itu harus bersikap adaptif dan tidak membangkang lah istilahnya seperti itu. Untuk pembelajaran yang selanjutnya itu kan ini sudah selesai pembelajarannya, kemudian saya membuat membuat nyicil video untuk role play kompeten 4 core value ASN itu dengan teman saya seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vinda, terima kasih. Kita kasih plus teman-teman untuk Mbak Vinda gitu ya. Oke, yang terakhir Mbak Mentari ya. Silakan Mbak. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya coba share screen ya Pak. Boleh, silakan. Teman-teman untuk kelompok disiapkan ya bahan tayangnya ya supaya nanti kita tidak ada jeda waktu terlalu lama ya. Dari masing-masing kelompok silakan dipersiapkan dulu, filenya dibuka dulu sehingga nanti kita langsung share screen kita ya. Baik, kita masih menunggu dari Mbak Mentari teman-teman. Siap Pak. Oke, nah sudah mulai Mbak Mentari, silakan. Pak. Halo, nama saya Mentari Putri Pratami, peserta Latsar CPNS BRIN tahun 2024 Angkatan 4 dari kelas B. Hari ini Jumat tanggal 3 Mei 2024 saya mengikuti pembelajaran secara sinkronus melalui pembelajaran daring. Pembelajaran agenda 2 ini membahas mengenai nilai-nilai ASN yang disampaikan oleh Bapak Indra. Sebelum memulai pembelajaran pagi ini ada laporan kelengkapan oleh ketua kelas dan dilanjutkan doa terpimpin oleh Pak Jumaida. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah selesai, masuk ke dalam materi tentang manajemen ASN.
Namun sebelumnya Pak Indra sebagai tutor memperkenalkan diri dengan menayangkan video profil beliau. Kemudian peserta diberikan pertanyaan tentang pengalaman pembelajaran yang sudah dilakukan pada saat MOC, dan pertanyaan kedua mengenai contoh dalam kehidupan sehari-hari, nilai berbangsa dan juga bernegara. Peserta latsar menjawab satu persatu secara bergantian, dan saya mendapat kesempatan yang paling akhir. Dari pengalaman saya belajar dari PowerPoint yang sudah dibagikan, dan untuk modul saya membaca secara sekilas. Dari situ yang saya dapatkan yaitu nilai-nilai ASN yang berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Dan untuk contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu saya melakukan sosialisasi tentang tumbuhan obat di daerah yang minim akses pelayanan kesehatan, dan juga masyarakatnya tidak mempunyai banyak uang untuk membeli obat-obat modern. Selain itu, sebagai dosen di kampus bela negara, setiap hari melaksanakan apel pagi dan sebelum pembelajaran menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu dilanjut penjelasan mengenai desain pembelajaran, agenda 2, dan juga pembahasan tentang pembentukan karakter ASN. Terakhir, Pak Indra menjelaskan tugas dari pembelajaran hari ini, yaitu untuk membuat video secara individu mengenai nilai-nilai ASN dan juga learning journal untuk kegiatan hari ini. Siang hari dilanjutkan dengan kegiatan asinkronus atau belajar secara mandiri. Demikian kegiatan saya hari ini. Terima kasih kepada Pak Indra atas materi yang telah disampaikan. Oke, baik. Kita siap dulu dong teman-teman untuk Mbak Mentari. Terima kasih, Pak. Jadi kemarin itu yang terakhir, sekarang mana yang terakhir ya? Ininya apa? Kemarin kan terakhir, hari Iya. ini juga terakhir ya. Iya, Pak. Waduh, Mbak Mentari ya. Jadi betul-betul yang menutupnya teman-teman ya. Baik, terima kasih Mbak Mentari ya sudah menceritakan kepada kita semua belajar dengan learning journalnya. Oke, baik, kita lanjut teman-teman ya dengan presentasi kelompok. Kita segera saja karena waktunya juga kita sudah mepet teman-teman ya. Oke, tapi nanti saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman ya, untuk silakan menyesuaikan ya. Nanti saya akan mengawal waktunya saja gitu apabila nanti ada diskusi lain sebagainya. Baik, kelompok 1, silakan teman-teman kelompok 1 bisa memaparkan terlebih dahulu gitu ya, dan nanti kelompok 2 bisa memberikan bahasan gitu kan ya, atau review atau apapun lah itu ya, masukan, saran, pandang, atau pertanyaan sekalipun silahkan teman-teman ya. Kita memastikan kita belajar kepada teman-teman yang lain terkait dengan analisis layanan riset dan inovasi BRIN ya, sesuai dengan di organisasi riset atau di pusat riset penempatan teman-teman gitu ya. Akan nanti salah satunya dipilih ya mana OR-nya gitu ya. Silakan teman-teman kelompok 1 bisa ditampilkan. Izin berbagi layar. Boleh, silakan. Silakan Mbak Dia. Siapa yang mau presentasi? Saya, Pak, izin. Silakan, ini kurang ini ya. Teman-teman. Ini teman-teman ya, ketua ya harus presentasi gitu kan ya. Diborong, oke nggak apa-apa. Nanti yang harus teman-teman lain nanti yang menyampaikan masukan lainnya. Silakan Mbak Dia. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Indra. Izinkan kami dari kelompok 1 angkatan 4 kelas B untuk menganalisis layanan riset dan inovasi oleh saya Dianita Riani, Mas Canggih, Mbak Happy, Mbak Mentari, dan Mbak Risa. Analisis layanan riset dan inovasi BRIN, ini kami mengambil yang BRIN yang umumnya dulu Pak. Terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Layanan publik yang prima merupakan hak setiap warga negara. Dalam hal ini, layanan publik di lingkungan BRIN ditujukan untuk sivitas akademik dalam membangun riset dan inovasi yang memberikan kemudahan dalam akses bagi penggunanya. Ini dapat terlihat di sini sebelah
kanan itu adalah tampilan dari Indra Brin dan yang sebelah kiri ini yang pendanaan Risnov. Yang pertama yang kami angkat mengenai reputasi publikasi dari kekuatan, kita dapat memilih konferensi atau jurnal internasional sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan melalui laman reputasi publikasi. Kemudian dari kelemahannya yang tampil itu hanya satu opsi saja sesuai dengan tahun yang dipilih. Di mana untuk pengembangannya tim teknologi informasi tentunya dapat membandingkan dengan laman milik Scopus ataupun yang lainnya sehingga pilihan kata kunci bisa masuk lebih dari satu, kemudian tampilannya pun lebih dari satu. Dan untuk hambatan mungkin adanya peraturan mengenai laman reputasi publikasi yang sudah baku. Untuk strategi perbaikan, pengklasifikasian konferensi dan jurnal internasional berdasarkan reputasi, kata kunci, dan sebagainya. Kemudian diskusi dengan tim IT. Ini adalah tampilan reputasi publikasi BRIN apabila kita ingin mencari satu jurnal internasional ataupun konferensi, kita memasukkan kata kunci dan nanti akan tampil seperti ini dengan reputasi yang bisa terlihat. Nah, apabila dibandingkan dengan yang Scopus, kita dapat memilih beberapa subjek, kemudian tampilannya pun lebih dari satu. Dan kurang lebih seperti ini. Bahasan yang kedua, jenis layanan e-layanan sains, ELSA, di mana kekuatannya ELSA ini memberikan kemudahan baik untuk pengguna internal maupun eksternal BRIN dalam mendapatkan informasi dan memanfaatkan infrastruktur riset dan non-riset BRIN secara mudah, cepat, dan terpercaya. Pembayaran secara online menggunakan ELSA Point. Untuk kelemahannya pada ELSA, alat-alat laboratorium belum semua masuk sehingga tidak dapat diakses dan terbatasnya jumlah teknisi. Untuk opportunity melakukan kerjasama dengan instansi lain, kemudian pengajuan maintenance fasilitas laboratorium untuk meningkatkan kualitas hasil analisis. Dan untuk threat, perubahan kebijakan yang cukup dinamis, kemudian antrean penggunaan alat yang cukup lama. Nah, strategi perbaikan alat-alat laboratorium yang belum ada di ELSA dapat ditambahkan sehingga dapat diakses dan digunakan oleh periset yang membutuhkannya. Kemudian meninjau kembali jumlah teknisi dan alat yang banyak digunakan agar hasil analisis lebih cepat selesai. Nah, berikut adalah tampilan ELSA untuk pengajuan layanan 2024, layanan menggunakan ELSA Point per Lab 2024, dan tampilan lainnya. Kita lanjutkan. Yang ketiga, layanan kawasan. Untuk kekuatan, layanan kawasan transportasi Gatot Subroto sudah memiliki rute antar jemput di wilayah Jabodetabek. Layanan kawasan Gatot Subroto memberikan fasilitas sarana olahraga sebagai bentuk dukungan dalam menjaga kesehatan dan kebugaran pegawainya. Untuk kelemahan, rute transportasi bis dari Bekasi ke Gatot Subroto per tanggal 1 Mei 2024 ini dihapuskan. Kemudian sarana olahraga kawasan Gatot Subroto terletak di lantai 5 rooftop. Opportunity, adanya kesepakatan dari pengguna layanan transportasi untuk mengajukan permohonan pengaktifan kembali rute Bekasi Gatot Subroto. Kemudian pengajuan maintenance fasilitas olahraga dari pimpinan terkait dengan tujuan meningkatkan motivasi berolahraga para pegawai dan threat. Beberapa pegawai yang menggunakan rute Bekasi Gatot Subroto mulai memilih untuk bekerja dari CWS terdekat atau ke BRIN Pusat Tamrin dikarenakan akses transportasi yang lebih terjangkau. Kemudian yang kedua, banyak pegawai yang malas dan memutuskan tidak menggunakan fasilitas olahraga karena tempat atau lokasi yang kurang strategis. Berikut adalah strategi perbaikan layanan kawasan apabila dilihat dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman ini digabungkan menjadi internal faktor dan eksternal faktor. Strategi SO-nya meninjau ulang kebijakan penghapusan rute Bekasi Gatot Subroto. Yang kedua, melakukan perbaikan pada sarana dan prasarana olahraga yang ada di kawasan Gatsu. Strategi ST, yang pertama pimpinan mengevaluasi kebijakan dan mengadakan diskusi antar pegawai pengguna layanan rute bis di Gatsu. 2, diadakan Jumat Sehat guna memotivasi pegawai kembali dalam berolahraga dan memanfaatkan sarananya. Strategi WO, pengajuan tinjau ulang kebijakan pimpinan mengenai diadakannya kembali rute bis Bekasi Gatsu. Kemudian pimpinan mensosialisasi kembali giat olahraga di kawasan Gatsu. Untuk strategi WT, yang pertama peninjauan kembali rute bis Bekasi Gatsu, yang kedua maintenance fasilitas olahraga ditingkatkan untuk memotivasi pegawai berolahraga. Berikut adalah tampilan fasilitas transportasi dan juga olahraganya. Ketiga, ini pendanaan riset dan inovasi.
Berikut adalah tampilannya, kondisinya untuk saat ini, website pendanaan riset dan inovasi mudah diakses, kemudian website pendanaan riset dan inovasi tidak melink dengan intra-BRIN. Yang ketiga, semua pelayanan bisa diakses baik oleh BRIN dan di luar BRIN. Yang keempat, terdapat informasi penerimaan riset kapan saja, waktunya diinformasikan. Nah, peningkatan yang dapat dilakukan, yang pertama, website pendanaan riset masuk ke dalam intra-BRIN. Kemudian yang kedua, terdapat informasi atau pengumuman siapa saja yang lolos untuk masing-masing program penelitian. Yang lebih baik lagi jika ada coaching bagi para periset yang telah masuk ke dalam skema tersebut. Pendanaan Risnov untuk kekuatan, kondisi website sudah cukup memfasilitasi informasi terkait riset apa saja yang bisa diikuti oleh para periset BRIN sendiri. Skema program penelitian seperti RIM dibuka setiap tahun, kemudian kelemahannya informasi terkait riset belum terpaut dengan intra-BRIN, opportunity adakan coaching atas riset yang tidak lolos seleksi agar dapat memperbaiki standar penelitian yang benar dan terarah di setiap program pendanaan riset. Kemudian thread, tidak ada informasi yang jelas apakah proposal yang sudah dikumpulkan tersebut lolos atau tidak. Tidak ada informasi terkait jumlah kuota yang sudah diterima atau tidak. Kemudian 3, tidak mengetahui informasi yang jelas terkait pengadaan penelitian RIM yang diadakan. Strategi perbaikannya, fitur pendanaan riset dan inovasi terpaut dengan intra-BRIN, terutama untuk para peneliti. Transparansi informasi terkait masing-masing program riset di website pendanaan riset dan inovasi. Jenis layanan selanjutnya yang dibahas adalah IMTIP-DAKU, di mana strength, pelayanan pendaftaran atau pengajuan KI yang terintegrasi, kemudian kepastian pendampingan dari drafting, pendaftaran, hingga KI granted. Kemudian weakness, belum berakomodir apabila inventor ingin memiliki kepemilikan bersama. Yang kedua, inventor akan dihadapkan pada proses pembuatan PKS yang ribet. Opportunity, masyarakat kurang mengetahui alur pendaftaran atau pengajuan KI, termasuk bagaimana drafting KI. Yang kedua, masyarakat kurang aware tentang biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pengajuan hingga pemeliharaan KI. Kemudian threat, dilema inventor, persaingan antara publikasi dengan paten, mana yang akan didahulukan. Kemudian dituntut kecepatan waktu, karena paten akan diakui jika suatu karya belum pernah dipatenkan oleh inventor lain, first to file. Nah, strategi perbaikan, fitur mengenai pengaturan share royalti dapat ditambahkan dalam menu di aplikasi IMTIP-DAKU agar inventor dapat terbantu dan proses pengerjaan paten dapat segera dilakukan minimal hingga tahap terdaftar. Berikut adalah tampilan dari IMTIP-DAKU. Informasi kekayaan intelektual, kemudian berikut adalah cara pengajuan KI. Bisa terlihat juga produktivitas paten dan grafik pendaftaran per tahunnya. Terima kasih Pak Indra dan teman-teman. Dan sekian presentasi dari kelompok 1. Baik, terima kasih. Kita kasih plus dulu ya untuk Mbak Dea, teman-teman ya. Baik, sebelum nanti di-review, wah keren ya bahasanya di-review ya, teman-teman udah biasa ya dari kelompok 2 gitu kan ya. Siapa aja nanti gitu ya. Mungkin dari teman-teman kelompok 1 ingin ada yang menambahkan ya, Mas Canggi, Mbak Happy, ya, Mbak Mentari, Mbak Risa, silakan mungkin tadi Ibu Ketua kita mungkin ada yang kurang gitu ya. Silakan, saya berikan kesempatan dulu ya, Mas Canggi, Mbak Happy, Mbak Mentari, Mbak Risa, silakan. Mungkin ada yang perlu ditambahkan. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, jadi siap ditanya nanti ya. Iya. Siap ditanya berarti. Tidak ada Pak, sudah difasilitasi. Sudah difasilitasi. Siap ditanya aja ya nanti oleh tim kelompok kedua. Oke, kelompok 2 ya ini hukumnya wajib. Wah, ya hukumnya wajib, silakan mereview teman-teman ya hasil dari analisis oleh teman-teman kita ya dari kelompok 1. Mungkin Mbak Dia bisa ditampilkan kembali ya untuk bahan paparannya sehingga bisa terbantu visualisasinya untuk kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 untuk bisa memberikan reviewnya ya. Ada Mbak Vinda, ada Mas Jumaida, Mas Ruslan, dan Mas Muhammad Naufal. Silakan. Boleh. Izin. Ya, Oh, silakan ya udah. Mas Naufal. Siapa dulu? Sebentar, siapa dulu? Mangga, Mas Noval dulu. Oh, Mas Naufal dulu. Ayo, Mas Naufal. Makasih Mas Sumaida.
Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada kelompok 1, presentasinya sangat bagus, sangat lengkap, sudah membahas berbagai banyak layanan di BRIN itu sendiri. Sebelumnya saya juga kurang tahu ada banyak layanan seperti itu. Saya hanya ingin memuji Pak, kalau hasil SWOT analisisnya itu sangat bagus dan sangat teknis ya, jadi bisa langsung diberikan ke atasan-atasan untuk dikaji lebih lanjut untuk peningkatan kualitas ke depannya. Tidak ada kekurangan menurut saya, sangat langsung to the point dan teknisnya bisa dilakukan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Naufal ya. Jadi tidak ada pertanyaan, ini pernyataan ya dari Mas Naufal ya. Kita kasih aplaus dari Mas Naufal ya untuk Mas Naufal. Oke, selamat katanya untuk kelompok 1 ya. Baik, Mas. Ini Kang Jumaida, silakan. Iya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih atas presentasinya. Untuk teman-teman dari kelompok 1 sudah memaparkan beberapa layanan riset dan inovasi di BRIN dan dengan analisa SWOT-nya. Saya hanya ini sedikit ingin bertanya tentang pandangan teman-teman kelompok 1 tentang tadi layanan Elsa Point. Boleh ditunjukkan? Oke, Mbak, Elsa gitu ya? Point. Bukan Elsa Point, layanan Elsa gitu ya. Oh, Elsa Point, layanan Elsa. Iya, Oke. layanan Elsa, ya maaf. Elsa Point mulu. Takut ditanya Elsa Point bisa dikonversi ke GoPay enggak kan gitu ya, Iya. khawatirnya pertanyaannya gitu. Ayo. Iya, saya sedikit ingin mengetahui pendapat tentang teman-teman kelompok 1 terhadap layanan sains ini. Karena seperti kita ketahui bahwa Elsa ini layanannya dibuka untuk eksternal dan internal BRIN, seperti itu. Tetapi menurut saya ada beberapa hal yang harus dicermati, bahwa banyak alat-alat karakterisasi yang populer, yang misal kalau di fisika itu ada XRD itu sangat populer sekali dan dari eksternal pun masuk gitu ya. Dan itu akhirnya jadi mengantri panjang gitu karena dibuka eksternal dan internal gitu. Nah, jika apakah sebaiknya untuk mengatasi masalah ini layanan internal dan eksternalnya itu dipisah gitu Pak. Jadi XRD ini untuk eksternal, ini XRD untuk internal misalnya seperti itu. Atau tidak di layanan geologi bisa di HPLC atau enggak NMR misalnya. Yang itu yang sedikit populer gitu. Nah, apakah pemisahan ini menurut teman-teman harus dilakukan atau memang status quo aja gitu? Status quo ini ya masih dianggap baik, masih oke. Seperti itu. Terima Oke, kasih. baik Kang Jumaida. Wah, luar biasa nih, saya suka sekali teman-teman ya. Baru masuk CPNI sudah tahu ya Elsa dan dan sekelumit ya ininya informasinya. Silakan Mbak Dia, siapa nih yang menulis ini ya, yang memberikan Elsa nih, layanan Elsa ini dari teman-teman kelompok 1? Silakan. Siapa? Mbak Mentari. Ya, Silakan Mbak Mentari ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Indra dan Pak Jumaida atas pertanyaannya ya Pak ya, dan masukan. Jadi terkait Elsa memang kendalanya salah satunya adalah tadi mengantri alat yang cukup panjang. Itu juga terjadi di kami, di biologi juga seperti itu. Jadi mempengaruhi hasil yang ingin kita dapatkan jadi lebih lama, seperti itu Pak. Nah, di sini memang perlu dievaluasi ya terkait jumlah alat yang ada saat ini gitu. Nah, dari Pak Jumaida tadi menyampaikan bahwa bisa dipisahkan antara internal dan eksternal gitu ya. Tapi mungkin ditinjau terlebih dahulu itu juga bisa Pak. Jadi satu opsi untuk perbaikan ya, agar tidak mengantri lama sekali gitu. Tapi dievaluasi terlebih dahulu. Nah, sejauh ini mengantrinya itu apakah memang banyak pengguna dari luar atau dari dalam gitu. Kalau memang antriannya sama-sama panjang, cukup efisien ya Pak ya ketika tadi dipisahkan antara yang dari eksternal ataupun dari internal gitu. Jadi kita harus tahu dulu gitu kapasitasnya, kemudian tadi jumlah antriannya banyaknya yang mana gitu. Bisa jadi salah satu solusi Pak.
Oke, ya jadi ada ini ya, ada strategi perbaikan solusinya Iya. gitu kan ya dari apa yang disampaikan oleh Kang Jumaida ini. Gimana Kang Jumaida? Puas? Siap, terima kasih. Ya, Terima kasih ya. oke, puas. Ya, baik, terima kasih. Kita kasih aplaus teman-teman untuk kelompok satu ya. Waktunya saya kira sudah cukup teman-teman ya untuk menyampaikan. Terima kasih Mbak Dea udah menyampaikan tadi presentasinya. Kita lanjut ke kelompok dua, teman-teman ya. Silakan dari kelompok dua, timnya Mbak Vinda ya, Kang Jumaida, Mas Ruslan dan Mas Naufal ya untuk menyampaikan presentasinya. Saya izin share screen ya, Pak. Silakan Mbak Vinda. Ini ketua pas ini juga, kepala suku juga presentasi. Iya, Pak. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya, kepala suku ya, jadi presenter juga gitu ya. Bagus. Oke, silakan. Jadi honornya saya nanti transfer ke Mbak Pinda sama sama Mbak ini ya, Mbak siapa tadi teh Iya, Pak. Mbak Dea ya, ke Mbak Dea ya. Sudah dicek ya rekeningnya ya, sudah Masih, ditransfer. Pak. Terima kasih, Pak. Nanti Ya, saya Pak, saya tunggu, Ayo, Pak. Terima silakan. kasih. Potong pajak itu, Pak. Apa sudah kelihatan, Pak, share screen-nya? Sudah terlihat. Oke, silakan Mbak Ya, Vinda, lanjut. ini bentar saya gini aja ya, Pak ya, soalnya kadang laptopnya lemot, jadi nggak usah Boleh, saya full silakan. screen. Ya, Jadi, terbaca kok ini, terbaca. iya. Oke, silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok B2 mau menyampaikan mengenai analisis pelayanan publik yang ada di BRIN. Untuk kelompok kami sendiri itu terdiri dari saya, Vinda Zegatu Zulfa, kemudian ada Dr. Ruslan Halifu, kemudian ada Jumaida Jatmika, kemudian ada Muhammad Naufal. Untuk kelompok kami sendiri itu kemarin hanya dari diskusi itu kami hanya mengambil satu tema, Pak. Jadi untuk temanya sendiri itu terkait analisis kondisi layanan daycare dan rumah bermain BRIN dan strategi peningkatan yang efektif. Kenapa hanya mengambil satu topik? Itu karena kemarin setelah diskusi itu menurut kami jika banyak topik itu nanti analisanya kurang ini gitu. Kurang banyak gitu dan lebih susah untuk membaginya gitu, Pak. Kemudian selanjutnya untuk kerangka dasarnya yang pertama itu adalah di sini jelaskan juga mengenai urgensi, kemudian perumusan masalah dan juga analisis SWOT, strength, weakness, opportunity dan threat. Kemudian ada strategi perbaikan dan kesimpulan. Selanjutnya yaitu pendahuluannya. Jadi mengapa kami mengambil daycare? Itu karena sebenarnya kan keberadaan daycare ini atau tempat penitipan anak itu merupakan salah satu hal yang penting bagi ibu-ibu pekerja, terutama peneliti di BRIN. Mengingat peneliti di BRIN yang ibu-ibu muda itu kan sangat banyak ya Pak ya. Jadi untuk keberadaan daycare ini diharapkan mampu membantu kinerja dari peneliti BRIN terutama ibu-ibu pekerja. Kemudian untuk kehadiran daycare ini sebenarnya tidak hanya sebagai tempat penitipan, diharapkan dia juga dapat sebagai stimulasi gitu, stimulasi awal dari anak-anak dari peneliti, juga membuat orang tua tidak khawatir juga ketika harus meninggalkan anak-anak saat bekerja. Sebenarnya saya pernah lihat juga sih sebenarnya di dekat sini ada daycare, namun menurut saya lebih bagus kalau misalnya daycare ini tersedia di masing-masing home base begitu Pak. Jadi kan lebih dekat gitu sebagai ibu-ibu pekerja. Selanjutnya, sebenarnya untuk rumah bermain BRIN atau daycare ini sudah ada di Tamrin, terutama di lantai 4 gedung B.J. Habibie. Dan ini merupakan salah satu inisiatif yang dibuat oleh para pimpinan BRIN untuk memberikan pegawai fasilitas pendidikan anak. BRIN ini merupakan salah satu contoh dari upaya BRIN untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung keseimbangan antara kehidupan kerja dan keluarga bagi karyawan. Namun untuk Rubrin sendiri yang saya tahu itu masih tersedia di Tamrin saja begitu. Kemudian selanjutnya, nah untuk manfaat daycare sendiri itu sebenarnya ada berbagai macam ya Pak ya. Jadi adanya
ini tuh ada korelasi positif antara hubungan signifikan antara kinerja karyawan dan bantuan penitipan anak. Dengan adanya penitipan anak ini yang dia dekat dengan home base atau tempat pekerja ini, diharapkan mampu meningkatkan kinerja dari peneliti atau pegawai. Kalau yang saya lihat itu kan sebenarnya di dekat home base itu juga ada daycare. Tapi menurut saya kalau dititipkan yang jaraknya itu tidak terlalu dekat gitu ya Pak ya, meskipun ada CCTV-nya, menurut saya kalau nanti ada urgensi, misalnya anak kenapa-napa, butuh ke rumah sakit atau gimana-gimana, itu kan tidak segera ditangani gitu menurut saya. Kalau misalnya dekat, misalnya di dalam home base, kalau misalnya anak kenapa-napa dilihat dari CCTV itu kan bisa langsung disamperin gitu. Istilahnya seperti itu. Untuk manfaat daycare lagi itu dia merupakan fasilitas childcare yang menstimulus performance, konsentrasi, produktivitas, dan komitmen para pekerja wanita. Ini seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Jadi ini khusus untuk yang dua-duanya bekerja ya Pak. Biasanya ada suami dan istri bekerja, itu biasanya anak memang dititipkan seperti itu di daycare. Nah, kemudian untuk perumusan masalahnya sendiri, jadi kurangnya fasilitas rumah bermain BRIN dan ruang laktasi di lingkungan BRIN. Seperti yang saya tahu itu yang ada yang benar-benar diorganisir oleh BRIN itu terdapat di Tamrin. Kemudian di sini juga ada objektivitas, yaitu menganalisa kondisi dari rumah bermain BRIN dan ruang laktasi di BRIN. Kemudian terdapat strategi peningkatan keberadaan dan manfaat dari rumah bermain BRIN atau RUBRIN dan ruang laktasi di BRIN. Kemudian yang ketiga yaitu rekomendasi meningkatkan keberadaan dan manfaat dari rumah bermain BRIN dan ruang laktasi di BRIN. Untuk analisis SWOT-nya atau SWOT itu yang pertama yaitu strength atau kekuatannya. Jadi kekuatan dari RUBRIN sendiri itu yang pertama, dia merupakan terletak di gedung B.J. Habibie. Jadi yang di sini karena yang kami tahu itu ada di B.J. Habibie, maka kami menganalisis yang ada di B.J. Habibie. Dia terletak di gedung B.J. Habibie, di mana lokasi ini berada dalam satu lokasi kerja orang tua. Kemudian dia juga fasilitasnya lengkap, jadi terdapat ada CCTV juga, kemudian ada layanan catering dan lain sebagainya. Kemudian untuk biayanya yang terjangkau, jadi di Tamrin itu kalau tidak salah biayanya sekitar 1 juta per bulan. Kemudian ada juga di sini kekuatannya yaitu dia bisa dapat menjadi kesempatan untuk anak bersosialisasi dengan rekan sebaya. Kemudian untuk kelemahannya, jadi untuk jumlah dan sebaran daycare ini kurang. Jadi seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, jadi untuk RUBRIN sendiri ini yang saya tahu berada di Tamrin. Padahal kan sebenarnya home base yang lumayan besar itu kan ada di berbagai tempat ya Pak. Seharusnya di Serpong dan di tempat-tempat lain itu seharusnya ada karena kan memang peneliti ibu muda itu kan berada di berbagai home base. Kemudian untuk jam operasionalnya dia itu terbatas. Jadi untuk jam operasionalnya itu antara jam 7 sampai jam 4. Sehingga menyulitkan orang tua yang ingin lembur dan masuk kantor lebih pagi. Kemudian kelemahan selanjutnya yaitu jumlah pengasuh anak yang terbatas. Kalau misalnya pengasuh anaknya ini terbatas itu kan tidak, jadinya untuk mengasuh anaknya sendiri itu kan tidak maksimal ya Pak ya. Jadi satu orang biasanya kalau pengasuhnya terbatas menghandle 5-10-an anak itu kan kurang bagus juga untuk perkembangan. Kemudian untuk analisis opportunity-nya atau peluangnya itu adalah jumlah peneliti ibu muda yang cukup tinggi di BRIN, di mana pada tahun 2023 itu sudah mencapai 50%, di mana jumlah ini berpotensi untuk meningkatkan jumlah pengguna daycare. Kemudian untuk ancamannya sendiri, itu beda pola asuh di rumah dan di daycare. Seperti kita tahu kalau di rumah itu kan sebagai ibu atau bapak itu kan bisa mengatur kan bagaimana pola asuhnya. Tapi kalau di daycare itu kan ya kita serahkan sepenuhnya kepada pengasuh di daycare. Kemudian yang kedua itu adalah kebersihan makanan dan minuman. Tentu mengenai kebersihan ini untuk anak
Ini kan seharusnya menjadi salah satu yang harus ditingkatkan seperti itu. Kemudian nomor 3 adalah sebaran ibu muda tidak merata di semua KST atau CWS. Sebenarnya sudah banyak ya tadi ibu muda peneliti yang ada di BRIN, tapi untuk sebarannya sendiri ini tidak merata, sehingga dia bisa menjadi ancaman untuk analisa SWOT. Kemudian selanjutnya itu adalah strategi atau tahapan-tahapan pengembangan. Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah belum adanya tempat bermain anak, yaitu dengan membuat rumah atau taman bermain anak di setiap organisasi riset. Ada pun berbagai upaya strategis dan sistematis yang dapat direkomendasikan untuk mengawal pengadaan taman bermain anak di setiap OR, yaitu seperti menyusun naskah akademik. Jadi penyusunan ini tentang bagaimana pentingnya taman bermain anak. Kemudian selanjutnya yaitu penyusunan regulasi. Untuk penyusunan regulasi yaitu membuat regulasi tentang pengadaan taman bermain anak yang ada di OR atau PR. Kemudian selanjutnya yaitu pengusulan dan justifikasi anggaran pengadaan daycare. Kemudian yang selanjutnya adalah pemilihan lokasi daycare dan pembangunan daycare, pengusulan dan justifikasi anggaran operasional, kemudian pembuatan ketentuan daycare, dan selanjutnya sosialisasi ke sivitas BRIN. Dan juga bisa dilakukan yang selanjutnya itu launching daycare, evaluasi efektivitas daycare, dan penyesuaian evaluasi daycare. Dari analisa-analisa yang telah saya sampaikan tadi, didapatkan kesimpulan bahwa keberadaan daycare ini merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk direalisasikan di semua wilayah kantor BRIN di seluruh Indonesia. Kemudian kekuatan yang dapat diidentifikasi yaitu lokasinya harus yang nyaman, kemudian fasilitasnya kreatif dan edukatif, kemudian biayanya juga terjangkau. Yang ketiga adalah kelemahan yang diidentifikasi yaitu keterbatasan lokasi dan jam operasional, serta kurangnya fokus pengasuhan terhadap setiap anak. Kemudian yang keempat yaitu tahapan strategi perbaikan seperti penyusunan naskah, pembuatan regulasi, pengusulan anggaran ini terkait dengan pembukaan. Jika daycare memang tidak memungkinkan untuk dibuka, maka bisa juga dilakukan pengadaan taman bermain anak seperti yang telah saya sampaikan. Seperti itu, Pak. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ya, urusan daycare juga ternyata akan mempengaruhi kerja kita sebagai periset tentunya kan gitu ya teman-teman ya. Mau tenang gimana nih kalau anak kita dalam kondisi yang tidak nyaman gitu kan ya di rumah entah dengan siapa dan sebagainya. Oke, silakan. Apa dari kelompok 2 mungkin ada yang perlu ditambahkan dulu atau sudah terwakili lagi dengan kepala sukunya. Sebelum nanti kelompok 1 ya memberikan reviewnya. Monggo kelompok 2 dulu. Silakan. Kang Jumaida, Kang Ruslan, Mas Ruslan ya sama Mas Naufal. Cukup, Ada Pak. yang ingin disampaikan dulu? Cukup, Pak. Sudah Cukup terwakili, ya. Pak. Ya, Pak. Oke, baik, siap. Oke, dari kelompok 1 silakan. Sama hukumnya wajib ya memberikan review gitu kan ya untuk atau pertanyaan kepada tim kelompok 2 gitu ya. Oke, mungkin Mbak Vinda bisa dibantu ya ke slide pertama dulu supaya teman-teman ada informasi awal lagi. Silakan teman-teman, kelompok 1, Mbak Dea. Mungkin saya juga. Oke, Mbak Dea. Tadi udah raisen Mbak Dea ya, nanti lanjut ke Mbak Risa ya. Oke, silakan Mbak Dea ya. Terima kasih Pak Indra, izin ya Mbak Risa duluan. Oke, silakan. Ya, terima kasih kelompok 2 yang telah memaparkan mengenai daycare untuk mengatasi permasalahan kami para emak-emak. Ya, sepemahaman saya memang di CWS lain juga ada yang diinisiasi oleh para emak-emak ini, emak-emak peneliti bekerja sama dengan BRIN yang ada di Tamrin kalau nggak salah. Tuh, karena di Cibinong ada dan saya mengikuti juga perkembangannya, jumlah tenaga
pengasuh itu disesuaikan, jadi ada rasionya, mereka sudah punya rasio itu. Jadi jangan sampai terlalu sedikit atau terlalu banyak itu. Kemudian yang kedua mungkin perlu dipertimbangkan karena belum masuk ke analisis SWOT mengenai anak disabilitas. Karena disabilitas ini bukan hanya yang inklusi saja, tapi juga ketidakmampuan apakah itu sensori, motorik, ya inklusi masuknya ke intelektual. Nah, apabila memang tidak bisa, maksudnya apabila daycare tersebut memang tidak mampu dan belum ada pelayanannya, sehingga bisa nantinya ada alternatif pemecahannya. Solusinya gini nih, kalau misalnya punya anak disabilitas, lebih baik ibu kemana atau kemana. Jadi dari perencanaannya sudah punya wacana untuk menangani anak disabilitas itu seperti apa. Mungkin masukan dari saya seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Dia ya. Oke, saya lanjut aja dulu ya, supaya nanti teman-teman bisa menanggapi juga ya. Tadi ada beberapa mungkin pertanyaan dan masukan juga ya. Oke, silakan Mbak Risa. Ya, terima kasih waktunya Pak Indra. Ya. Iya betul, karena ya sama saya juga emak-emak gitu ya. Jadi memang concern sekali ketika pembahasan tentang apa namanya daycare ini di BRIN dan karena saya di CWS Gatsu ya, saya sempat menanyakan terkait tentang apakah ada rumah bermain di CWS Gatsu ini ya. Jadi sebenarnya kemarin itu sudah mereka menyediakan atau memfasilitasi. Permasalahannya adalah, jadi setiap CWS itu harus mengajukan. Nah, gitu. Jadi, nah proses pengajuan itu minimal harus berapa orang untuk membuka di setiap CWS gitu ya. Jadi ini nanti mungkin bisa teman-teman tambahkan di bagian apa ya, opportunity kali ya, atau weaknesses gitu. Jadi ini disesuaikan. Jadi betul juga alasannya nanti sudah dibuka tapi ternyata tidak ada yang mendaftar. Nah, itu kan permasalahannya gitu. Mungkin nanti eh, itu poinnya yang pertama. Nah, kemarin katanya kalau misalnya memang mau mengajukan, berarti minimal ada 15 orang yang mengajukan, nanti akan difasilitasi oleh yang di eh, yang di pusat di BJ Habibie. Nah, itu poin pertama. Kemudian yang kedua, terkait tentang range umur anak. Nah, jadi umur anak yang dititipkan itu umurnya berapa gitu. Itu juga harus diklasifikasi lagi. Misalnya, kalau misalnya bayi mungkin kira-kira berapa bulan yang bisa diterima. Kemudian kalau untuk anak-anak, karena nanti khawatir terkait dengan pengasuh ya. Ini kan pengasuh pasti butuh strategi bagaimana mengasuh di situ karena harus dicampur ya antara yang bayi kemudian yang toddler. Toddler otomatis kan pengawasannya harus lebih maksimal daripada melihat yang bayi. Nah, seperti itu. Nah, itu juga yang menjadi pertimbangan gitu dalam menentukan adanya apa namanya rumah bermain ini di setiap CWS. Nah, itu juga. Jadi terkait tentang informasi berapa yang mendaftar, kemudian yang kedua anak yang mau dititipkan range umurnya. Umurnya, Gitu. Kemarin oke. yang kemarin yang saya concern sekali itu gitu. Jadi berapa banyak? Berarti kita harus menyiapkan pengasuh berapa gitu, tergantung dari Oke. anak yang mendaftar gitu. Itu saja Oke. informasi yang bisa Baik. saya tambahkan. Baik, terima kasih, Mbak Risa. Oke, silakan. Kelompok 2 mungkin akan memberikan tanggapan. Tadi lebih banyak masukan kepada kita ya, teman-teman ya. Untuk kelompok 2, silakan mungkin ada tanggapan dulu. Tanggapannya bagaimana? Silakan. Terima kasih atau bagaimana, Mbak Vinda, Kang Jumaida, Mas apa namanya? Untuk masukan ya dari kelompok 1 tadi, silakan. Ya Pak, Iya. sedikit. Oh ya, mangga. Ya, Mangga, silakan. Mbak Vida dulu. Oke, singkat aja ya, singkat padat ya. Ayo, silakan. Siapa Ya, duluan? Mas Jumaida aja. Kang Jumaida aja. Oke, nanti Mbak Oh Vinda iya, ya. iya. Silakan Jumaida ya. Ya, ya terima kasih. Ya, terima kasih atas saran gitu dan masukannya.
dari Mbak Dia dan Bu Risa. Ya memang kebetulan di kami itu ibu mudanya cuma sesuatu orang. Mbak Vinda gitu ya, semuanya bapak. Jadi mungkin nggak belum semua tercover dalam analisa ini. Tapi ini tentang inklusivitas terhadap anak disabilitas juga ini sangat bagus. Yang kedua juga tadi info baru bahwa ternyata harus mengajukan dari bawah dulu, dikumpulkan dulu baru ke atas gitu, bukan top to down gitu. Itu sebuah hal yang sangat bagus sekali dari itu. Terima kasih, itu saja. Oke, terima kasih Kang Jumaida. Dikirain nitipin anak juga ya. Mbak Vinda, ayo. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Dea dan Ibu Risa atas tanggapannya. Ya, memang ya Bu ya, tadi belum tidak saya masukkan juga karena kemarin waktu kelompokan itu kan ibu-ibu sendiri, terus saya juga nggak ngeh kalau ternyata ada regulasinya seperti itu. Tapi terima kasih atas masukannya. Dan nanti untuk tugas selanjutnya kalau misalnya ada lagi bisa dimasukkan. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Vinda. Oke, teman-teman, kita kasih aplaus untuk kita semua, teman-teman, ya. Oke, baik. Saya suka dengan dengan pengalaman belajar kita, ya, dengan pembuatan analisis ini, ya, makal ini. Oke, baik. Terima kasih. Mohon izin, Mbak Vinda, untuk stop share. Oke, baik, teman-teman, ya. Saya mohon izin mungkin 5 menitan ya Mbak Niken ya, panitia kita ya, untuk saya bisa melanjutkan terlebih dahulu. Kenapa kita membuat salah satunya materi diskusi hari ini teman-teman ya? Tentunya di di agenda 1 kita belajar terkait dengan bagaimana ketika ada isu kan gitu teman-teman ya. Apabila ada isu, bagaimana kita mengidentifikasi ya, memilih, menapis gitu kan ya, dengan metode APKL, USK dan sebagainya. Salah satunya adalah kita coba hari ini gitu kan ya, kita coba implementasikan dengan nilai-nilai berakhlak. Salah satunya kan tadi terkait dengan layanan-layanan gitu ya. Hari ini kita belajar tentunya bagaimana cara teman-teman menganalisis dan lain sebagainya terkait dengan layanan kan gitu teman-teman ya. Dari awalnya teman-teman mindset terkait dengan riset gitu ya, tapi dengan adanya core value berakhlak ini ada harus berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten gitu ya, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Bagaimana isu-isu itu kita coba kaitkan dengan nilai-nilai berakhlak. Itu teman-teman ya. Teman-teman belajar itu sebetulnya di dalam pembuatan analisis ini ya, dalam membuat makalah layanan itu. Kemarin kita sudah sampaikan berorientasi pelayanan, masyarakatnya mana saja kan gitu teman-teman ya. Tentukan gitu ya, akuntabel, kita harus bisa dipercaya gitu kan ya. Ketika teman-teman diberikan pinjaman ya, peralatan laboratorium gitu kan ya. Nah, contohnya di Elsa tadi kebahas juga teman-teman ya. Tentunya harus bertanggung jawab, efektif dan efisien. Wah, tidak efektif nih layanannya, terlalu panjang gitu kan ya Kang Jumaida ya. Belum alatnya panjang, setelah itu operatornya ada nggak? Kan juga ada masalah juga teman-teman ya. Itu kadang-kadang operator lab juga menjadi catatan tertentu juga gitu ya. Nah, tentunya kita sebagai seorang ASN ya, yang profesional, yang mengimplementasikan nilai-nilai berlahap, kita berikan alternatif pemecahan masalahnya. Kan gitu teman-teman ya. Tadi teman-teman sudah menyampaikan, berikan alternatif permasalahannya gitu ya. Tadi teruslah belajar kan gitu ya. Ini nilai kompeten gitu ya. Nah, tentunya nilai nilai kompeten ini belajar mengembangkan kapabilitas ini tentunya saya mengingatkan kembali gitu ya. Teman-teman fokus kepada kepakaran teman-teman ya. Sehingga ketika ingat Mbak Risa, oh ingatnya kepakaran ini, maka Mbak Risa konsentrasilah pada pembelajaran itu gitu ya. Mengembangkan diri pada itu. Hari ini sebetulnya ya kita bisa mengembangkan diri dengan berbagai macam cara kan gitu ya. Tapi paling tidak kita fokus sehingga apa yang kita miliki menjadi sebuah kepakaran. Kita tidak terlalu banyak menjadi kepakaran, tapi kita satu punya kepakaran tapi mendalam gitu ya. Daripada tahu semuanya tapi tidak ada yang mendalam gitu ya. Salah satunya itu teman-teman ya. Ini kompeten. Artinya teman-teman terus belajar, fokus
mengembangkan kapabilitas terkait dengan kepakaran teman-teman gitu ya, bukan yang mana-mana gitu ya. Kalau AI gimana nih? Itu keterampilan penunjang tentunya teman-teman ya, boleh itu belajar tentang AI dan sebagainya. Tapi intinya di sini adalah teman-teman apa namanya belajar terkait dengan apa yang menjadi kepakaran teman-teman sebagai seorang periset gitu kan ya. Kita harus lincah dalam belajar gitu ya. Salah satunya apa untuk bisa lincah belajar? Pemanfaatan AI salah satu contohnya kan gitu teman-teman ya. Bukan berarti AI kita manfaatkan 100%, enggak. Kita harus bijak teman-teman ya. Dalami AI itu seperti apa supaya kita lebih bijak gitu ya untuk apa menggunakan AI itu. Harmonis, teman-teman sudah bisa mengimplementasikan gitu kan ya. Banyak perbedaan antara senior dan junior ya teman-teman ya. Nanti teman-teman akan bertemu dengan peneliti atau periset yang senior gitu kan ya. Bagaimana kita cara bisa menghargai gitu kan ya. Atau banyak sekali di BRIN itu mahasiswa-mahasiswa teman-teman ya yang sedang magang atau sedang kegiatan MBKM ya. Mereka belajar di kampus Merdeka gitu kan ya. Jadi bagaimana kita berkomunikasi kepada junior kita gitu ya. Kita harus peduli dan saling menghargai. Supaya apa? Supaya lingkungan kerja kita kondusif teman-teman. Gitu ya. Ini harmonis gitu ya. Nah, tentunya kita juga harus loyal gitu kan ya. Salah satunya adalah memegang teguh ideologi Pancasila, menjaga nama baik sesama ASN gitu teman-teman ya, menjaga rahasia jabatan kita gitu ya, jabatan dan negara kita. Ini loyal. Saya kira teman-teman prinsip-prinsipnya sudah teman-teman pahami. Adaptif, tadi ada yang sudah bahas adaptif teman-teman ya, berinovasi, antusias dan menggerakkan. Ini ranahnya teman-teman, saya kira gitu ya. Saya kira ini tidak perlu dijelaskan karena ini udah pekerjaan teman-teman keseharian ya, sehari-hari gitu ya. Teman-teman mencari sesuatu novelty, kebaruan sehingga bisa menjadi menjadi garda terdepan gitu kan ya, menyesuaikan dalam menghadapi perubahan gitu ya, berinovasi dan tentunya proaktif teman-teman ya, tidak menunggu aja dari senior belum ada informasi nih ya, kita harus proaktif tentunya seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah kolaboratif gitu ya, bekerja sama. Salah kira kenapa kita harus berdiskusi gitu ya, ternyata ada masukan dari teman-teman, cara pandang yang berbeda kan gitu teman-teman ya. Nah, salah satunya adalah kolaboratif gitu ya, membangun kerjasama yang sinergis. Kita tak sehebat kita bersama tentunya teman-teman gitu ya. Pasti ada ada kata-kata kunci yang saling memberikan penguatan kepada kita semua kan gitu teman-teman ya, dengan cara berkolaborasi ini gitu ya. Jadi kita bisa membuka diri dulu gitu kan ya, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan yang bersama. Wah, saya punya informasi ini nih, ada buku lain sebagainya kan gitu teman-teman ya. Oke, untuk di akhir teman-teman, kemarin saya sampaikan bahwa untuk melayani bangsa itu ekspektasi kita harus sesuai dengan ekspektasi pimpinan. Sama, ekspektasi pimpinan mengikuti gitu kan ya ekspektasi kita dalam melayani ini. Nah, yang jadi permasalahan adalah teman-teman gitu kan ya, bukan permasalahan, tantangan dan lain sebagainya gitu ya. Bagaimana ekspektasi organisasi kita ya, pimpinan BRIN terhadap sivitasnya. Dan ini yang dimasukkan di dalam SKP kita gitu ya, sistem kinerja kita. Nah, tentunya tadi permasalahannya adalah kita harus betul-betul gitu ya, betul-betul mendalami gitu kan ya. Kata-katanya memang tidak kata-katanya memang sangat sangat general teman-teman gitu ya. Tapi ini adalah salah satu contoh perilaku yang diterapkan di BRIN. Tidak ada di organisasi lain gitu ya. Nah, salah satunya ini teman-teman gitu ya, nanti bisa Indra share ya kembali ke teman-teman. Jadi pada saat berorientasi pelayanan gitu ya, semua sivitas BRIN gitu ya, contoh perilaku yang diharapkan ini pilihannya teman-teman gitu ya. Jadi masing-masing sivitas BRIN nanti berbeda gitu ya, memberikan pelayanan empati, hormat, santun, cepat, bla 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 ke sana, memberikan informasi lain sebagainya. Ini teman-teman, ini adalah ekspektasi pimpinan kita BRIN kepada kita gitu ya. Jadi nanti ada titipan-titipan. Indra, contohnya dalam memberikan akuntabel ya, dalam melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, bersikap dan bertindak tanggap, terbuka, jujur, akurat dan tepat waktu dalam melaksanakan tugas. Itu salah satu ekspektasi pimpinan ke Indra.
Untuk Mbak Niken beda lagi, mungkin gitu ya. Jadi menghindari konflik kepentingan pribadi kelompok maupun golongan gitu kan ya. Jadi pasti akan berbeda teman-teman gitu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh pilihan-pilihan gitu ya, contoh perilaku ekspektasi pimpinan kepada kita semua. Dan kita harus bisa menerima gitu kan ya, apa namanya, apa yang menjadi ekspektasi pimpinan. Mungkin pimpinan tahu apa yang di dalam diri kita gitu ya, kita sesuaikan gitu ya. Nih, tidak menyalahkan wewenang. Oke, berarti nanti pada saat kegiatan periset gitu kan ya, kita tidak menyalahkan wewenang kita. Gitu teman-teman ya. Jadi ini adalah pilihan-pilihan yang nanti akan dipilih oleh pimpinan kita kepada kita nih teman-teman. Gitu ya. Oke, selanjutnya kompeten. Kalau kompeten cuma satu gitu ya. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap ya, melaksanakan tugas secara profesional ya, sesuai dengan yang kompeten yang ditetapkan gitu teman-teman ya. Nah, baik, ini teman-teman ya. Jadi ini adalah contoh-contoh perilaku. Ini ada harmonis gitu ya, tidak bersikap diskriminatif gitu ya, memelihara persatuan kesatuan bangsa, loyal gini ya teman-teman ya. Saya kira ini adalah contoh-contoh yang apa yang BRIN tetapkan teman-teman ya, untuk contoh perilaku yang ekspektasi dari pimpinan untuk kita semuanya gitu ya, untuk adaptif, memiliki daya juang yang tinggi. Ternyata ini teman-teman ya, cukup satu aja nih kepala BRIN gitu ya, meminta kita untuk apa, menyesuaikan diri ini, kita memiliki daya juang yang tinggi gitu ya. Sebagai informasi kemarin dari BUSDM gitu teman-teman ya, jadi nilai-nilai contoh perilaku ini akan disesuaikan kembali gitu ya. Tadi teman-teman menyampaikan bahwa core value ini meskipun core value-nya sama teman-teman ya, panduan perilakunya sama, tapi contoh perilakunya yang akan berbeda, menyesuaikan gitu kan ya. Mungkin sekarang teman-teman daya juangnya sudah tinggi pada saat adaptif ini, berarti nanti akan apa lagi gitu teman-teman ya. Ini akan berubah gitu ya. Kolaboratif, kerjasama ya, yang kooperatif, harmonis, terbuka, menjalin kerjasama yang kooperatif dengan unit kerja lain. Nah inilah teman-teman, kita apa namanya, di dalam Latsar ini kita membangun jejaring tentunya gitu ya, membangun jejaring bagaimana core value ini kita implementasikan dari kita sendiri, karena kemarin sudah saya sampaikan bahwa core value ini seperti bibit teman-teman gitu ya, yang butuh tanaman yang subur. Siapa tanaman yang subur itu? Yaitu teman-teman ya, butuh media yang subur gitu ya. Siapa media yang subur itu? Adalah teman-teman. Supaya apa? Supaya bibit ini tumbuh dengan baik gitu teman-teman ya. Saya kira pertemuan kita cukup sekian teman-teman. Mohon izin saya waktunya melebihi gitu kan ya. Ini hampir mau 15 menit gitu kan ya. Sekali lagi kalau teman-teman ada pertanyaan, nah, jangan sungkan teman-teman ya. Jangan sungkan untuk apa, bertanya melalui WhatsApp saya. Terkait dengan daycare lain sebagainya, tentunya teman-teman juga bisa bertanya ke pengurus gitu ya. Dan teman-teman juga nanti apabila ada pertanyaan juga terkait dengan daycare, kebetulan teman saya satu seangkatan dengan saya pada saat Latsar yang menjadi pengelolanya teman-teman gitu ya. Dan saya juga izin nanti saya share ya untuk apa, analisis teman-teman nih gitu kan ya, terkait dengan ini ya, ngobrol-ngobrol aja karena kita sudah dekat ya. Ini nih masukan dari teman-teman nih kan gitu ya, untuk kegiatan-kegiatan daycare gitu ya, dan layanan-layanan yang tadi teman-teman luar biasa. Teman-teman sudah bisa mengcapture gitu kan ya, sudah bisa memetakan masalah-masalah yang ada. Demikian teman-teman ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi, luar biasa teman-teman. Waktu tidak terasa ya, kita apa, saya mengevaluasi apa yang teman-teman apa pelajari, dan saya cukup bangga materi agenda 2 ini teman-teman sudah betul-betul bisa memahami dengan baik gitu ya, mengimplementasikannya dengan baik gitu ya. Dan kesempurnaan itu adalah proses kan gitu teman-teman ya. Dan apa, Latsar ini adalah membentuk karakter dalam membuat proses itu. Terima kasih teman-teman. Saya sebelum saya akhiri mungkin ada pelaporan dulu dari ketua kelas kita. Baik, terima kasih Pak Indra. Duduk siap gerak. Lapor 9 orang peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 4 kelas B Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun 2024 telah menerima materi pada hari ini. Pimpin doa dan bubarkan. Siap bubarkan. Kepada Pak Canggih kami minta untuk membacakan doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melewati pembelajaran siang hari ini.
dengan berbagai pengetahuan baru dan segala sesuatu berjalan dengan lancar. Untuk mengakhiri proses pembelajaran siang hari ini, mari kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Canggi. Ya. Istirahat di tempat, gerak. Terima kasih Pak Indra untuk materi pada hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Niken. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Niken. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Saya izin lead ya teman-teman ya. Saya izin lead. Ya. Terima kasih Terima Pak kasih Indra. Pak. Terima kasih Pak Indra. Terima Oke, kasih, Mbak Pak. Niken dilanjut ya. Silakan. Oke, teman-teman saya izin screenshot dulu ya. Oke, saya izin screenshot dulu ya, bentar ya. Oke. Oke, wah, saya juga rapikan nih. Wah, siap. Oke, sebentar. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah ya Bu ya? Ibu Niken, kami izin live ya Ibu. Terima kasih Bapak Ibu.